Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Listiani dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akdan yang berarti ikatan. Adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Akidah Islam atau Al-Aqidah Al-Islamiyah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah, dan lainnya. Kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan lain sebagainya. 3. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Sumber akidah. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber akidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya, Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya, As-Sunnah sebagai sumber kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafadznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang dari Allah. Hal ini diketahui dalam firman Allah Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Dan tidakkah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar darinya, kecuali kebenaran sambil menunjuk lidahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang menjadi persoalan adalah banyaknya hadis lemah yang beredar di tengah umat, dianggap mutiara yang bukan berasal dari Rasulullah SAW dinisbahkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapat keuntungan yang sedikit, akan tetapi Maha Suci Allah yang telah menjaga kemurnian As-Sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama ahli ilmu. Fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Yang pertama, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selainnya, artinya Allah itu diduakan dalam ibadah, maka ia disebut musyrik.
yang berserah diri kepada Allah semata, itulah yang disebut muwahhid atau ahli tauhid. Prinsip kedua yaitu taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tidak cukup menjadi seorang muwahhid atau meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Prinsip ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi, prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah, karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci.